Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul renungan hari ini, pernikahan menunjuk pada rencana Tuhan. Topik perceraian selalu menjadi salah satu yang membawa emosi kita. Seseorang akan tersinggung dengan pendekatan Alkitab terhadap pernikahan, terutama di zaman sekarang ini. Pembahasan hal ini sedikit kurang eksplosif pada zaman Yesus. Mungkin satu-satunya perbedaan bagi orang Yahudi di sekitar Yesus pada bacaan hari ini adalah perdebatan tentang pernikahan sesama jenis. Sementara homoseksualitas adalah hal yang terbuka dan diterima di antara orang Yunani dan orang Romawi. Orang Yahudi tidak menjadikan masalah ini sebagai bahan perdebatan. Bagi mereka, firman Tuhan jelas dan ringkas dan tidak untuk diperdebatkan. Masalah perceraian bagaimanapun sangat diperdebatkan. Hal ini muncul dari kebingungan sebagian orang dengan pandangan yang bertentangan tentang perceraian dalam Perjanjian Lama. Dalam Maleakhi 2 ayat 16, kita membaca, "Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel." Namun Ulangan 24 ayat 1-4 mencatat, Musa memberikan perintah yang melarang seorang pria menikah lagi dengan wanita yang telah dia ceraikan sebelumnya. Juga Imamat 21 ayat 7 dan 22 ayat 13. Keduanya menyebutkan seorang wanita yang telah diceraikan. Seolah-olah itu adalah kejadian biasa, dan memang terjadi demikian. Pada masa sekarang, perceraian adalah bagian dari masyarakat. Namun tanggapan Yesus kepada orang Farisi menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa perceraian tidak pernah menjadi bagian dari rencana Allah. Rencana Tuhan adalah agar pernikahan mewakili otoritas surgawi. Pernikahan adalah konstruksi duniawi. Dalam Matius 22 ayat 30, Yesus berkata, "Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Pernikahan hanya melayani tujuan di bumi, dan itu merupakan cara kita bertambah dan berkembang biak. Tetapi yang paling penting, hal itu menunjukkan kepada kita bagaimana otoritas surga bekerja. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33 memberi kita hierarki dan penjelasannya. Sorotan dasar dari ayat-ayat ini adalah, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya." Pada ayat ini dan ayat lainnya, kita ditunjukkan bahwa Allah adalah kepala dari semuanya dan Kristus adalah kepala jemaat. Gereja harus menaati Kristus karena ia bertindak atas perintah Allah yang dimotivasi oleh kasih. Gambarannya adalah unit pernikahan dalam bentuknya yang sangat sehat. Kita menyadari bahwa pernikahan adalah suatu hal yang sangat sulit. Tetapi, seperti yang telah kita bicarakan berkali-kali, kekristenan memanggil kita untuk menjadi kuat dan berkomitmen. Inilah pesan yang Yesus sampaikan dalam bacaan kita hari ini. Rencana Allah yang sempurna untuk pernikahan adalah agar pernikahan menjadi contoh hubungan surgawi yang teguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.